Salam jumpa Bapak Ibu trader sekalian. Kita ketemu lagi di channel Stock Technician. Pada kesempatan ini saya akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk di kolom komentar di channel Stock Technician. Apakah mungkin ada salah satu pertanyaan yang Anda ajukan? Atau mungkin ini merupakan jawaban dari beberapa pertanyaan yang mungkin juga pernah terlintas di kepala Anda ataupun ingin Anda tanyakan. Ayo kita lihat sama-sama apa aja pertanyaannya. Jangan kemana-mana. Pertama, pertanyaannya ini saya bacakan ya. Pak, saya mau tanya, aplikasi untuk analisis teknikal yang Bapak gunakan apa ya? Lalu ada saran aplikasi analisis teknikal gratis yang dapat digunakan? Pertanyaannya sudah pernah saya jawab, udah pernah juga dijawab oleh Bu Linda Vibo Princess ya, waktu kita sama-sama ada interview dengan Bu Linda. Teman-teman bisa cek juga, nanti di cross check lagi dengan jawaban saya. Mestinya sih sama, karena ya kita berangkatnya dari latar belakang yang bareng. Pertama masuk juga nggak punya pengetahuan apa-apa. Waktu itu kita gunakan aplikasi gratisan Chart Nexus. Jadi Chart Nexus ini teman-teman bisa download di websitenya langsung chartnexus.com. Terus kemudian teman-teman bisa install baik itu di Android ataupun di PC, baik itu Windows ataupun Mac. Jadi teman-teman di sini jawabannya udah jelas ya teman-teman. Kalau mau yang gratisan pakainya Chart Nexus. Kalau yang saya pakai sendiri adalah web base, yaitu TradingView. Teman-teman bisa mendapatkan yang mirip-mirip dengan TradingView kalau teman-teman mengikuti video saya mengenai aplikasi gratisan. Itu pernah kita bahas beberapa minggu yang lalu. Jadi saya memberikan tutorial menggunakan investing.com, di mana penampilannya udah saya modifikasi supaya mirip dengan tampilan chart yang saya punya, yang saya gunakan dalam analisa sehari-hari. Teman-teman silahkan mencobanya. Berikutnya, coba baca lagi. Boleh minta nomor WA-nya? Saya baru saja mendaftar sekuritas dan sudah dapat email pembukaan RDN dan sudah dapat SID. Tapi saya masih bingung untuk login ke aplikasinya. Oke, ini jawabannya lebih mudah ya, lebih mudah banget. Artinya teman-teman itu sekarang saya mau ingatkan dulu, kita ada di tahun 2020. Di mana semuanya itu udah dengan mudah diakses melalui internet. Ada yang namanya google.com. Jadi teman-teman silahkan akses Google, coba ketikkan misalnya teman-teman membuka rekening di Indo Premier, silahkan ketikkan Indo Premier. Nanti teman-teman akan dibawa ke websitenya. Di situ teman-teman bisa mendownload aplikasinya. Kemudian jangan lupa juga ada instruksinya, ada manualnya, sehingga teman-teman bisa membaca di rumah lalu dicoba-coba, dipraktekkan. Kalau masih kurang jelas juga, bisa langsung telepon ke hotline-nya. Jadi, karena sangat banyak aplikasi, ada banyak sekuritas, saya nggak tahu teman-teman menggunakan apa, dan kayaknya agak ribet kalau kita mesti terangkan satu demi satu. Saya tidak mau merebut porsinya para marketing, para sales dari sekuritas. Teman-teman silahkan cari. Pasti ada, nggak mungkin mereka membuat aplikasi tanpa disertai dengan manual book. Next, saya punya pertanyaan lagi. Mantap bro analisanya, itu untuk charting sendiri pakai TradingView, apakah berbayar? Karena saya mencoba namun chart tidak tersedia, harus berbayar. Mohon infonya bro. Oke, yang saya gunakan benar adalah TradingView. Untuk teman-teman yang mau menggunakan TradingView untuk di data saham IHSG ya, yang ada di Bursa Efek Indonesia, teman-teman memang harus membayar. Tetapi kalau teman-teman mau menggunakan IHSG, teman-teman bisa menggunakan investing.com. Itu juga adalah chart yang sama, data yang sama seperti yang digunakan oleh TradingView. Jadi teman-teman bisa menggunakan aja investing yang versi gratisan. Tetapi ya begitu deh, fitur-fiturnya kan kurang banyak.
Jadi kalau teman-teman mau yang lebih banyak fiturnya, silahkan langganan di TradingView. Tapi saya mesti ingatkan, data Bursa Efek Indonesia yang ada di TradingView itu tidak live. Sehingga teman-teman kalau mengharapkan data live, ya saya kira teman-teman harus menggunakan cara lain. Misalnya mendaftar di Sekuritas Philip. Nah, di Sekuritas Philip itu mereka menyediakan data live, lebih tepatnya lagi mereka menyediakan chart dengan tampilan seperti TradingView, chart oleh TradingView. Jadi datanya juga live, indikatornya semuanya hidup. Teman-teman coba aja daftar di Philip, kemudian download aplikasinya ProTrader. Di situ akan ada pilihan untuk charting dengan menggunakan TradingView. Tetapi karena namanya juga bukan di TradingView-nya sendiri ya, jadi fitur-fiturnya memang agak kurang, jadi agak dibatasi. Kalau teman-teman mau menggunakan TradingView langganan, kemudian seperti saya menggunakan hanya untuk EOD, end of day aja, tidak untuk live price. Oke, next kita punya pertanyaan selanjutnya, yaitu di IHSG 15 menit atau hourly chart saya lihat ada recognize pattern seperti head and shoulder yang mantul di neckline. Sekali pada hari kemarin, untuk close hari ini juga sangat mepet dengan downtrend line yang ditarik dari high-high sebelumnya. Maksud pertanyaannya itu adalah apakah benar ada head and shoulder di IHSG dalam chart hourly? Oke, boleh kita lihat sama-sama chart hourly pada IHSG. Kita lihat sekarang ini adalah chart hourly untuk IHSG. Besar ya, kita cari apa ada beneran head and shoulder. Pertama kita lihat ini adalah potensial sebagai head, di sini adalah left shoulder dan ini adalah right shoulder. Mungkin begitu ya, saya kan nggak tahu gimana gambarnya, analisanya bagaimana sehingga melihat head and shoulder. Tapi kalau kita lihat secara mudah ya mungkin ini adalah headnya, ini left dan ini adalah right shoulder. Sekarang kita harus mengetahui dulu untuk suatu pattern kita katakan terbentuk atau terkonfirmasi adalah pada saat terjadinya penembusan support ataupun penembusan resisten. Jadi kalau dia resisten ataupun support itu bekerja sebagai neckline. Jadi kita harus pertama menentukan dulu di mana neckline untuk head and shoulder. Jadi misalnya di sini ini adalah left shoulder, ini head. Kita cari di mana right shoulder, maka kita mesti garis seperti ini. Nah, kemungkinan ini adalah neckline. Kalau beneran ini adalah left shoulder, ini head dan right shoulder itu entah di mana, belum terjadi, mungkin kita kan juga nggak tahu. Tapi seperti ini kira-kira, bahwa ini adalah neckline. Suatu pattern dikatakan terbentuk apabila harga kemudian bergerak turun di bawah neckline. Jadi head and shoulder ini akan kita katakan sah apabila kita melihat terjadi penembusan neckline. Tapi begini, ini yang agak menarik supaya kita jangan rancu gitu ya, supaya kita jangan melakukan pekerjaan yang faedah. Kita udah tahu, kita udah lihat sama-sama bahwa IHSG sedang downtrend. Terus teman-teman masih berupaya untuk mencari pattern head and shoulder. Saya mau nanya dulu, pattern head and shoulder itu tujuannya apa? Pattern head and shoulder itu adalah suatu pertanda atau suatu indikasi bahwa harga akan bergerak turun. Nah, kalau kita udah melihat ada downtrend, kemudian kita masih cari head and shoulder, itu adalah suatu pekerjaan yang sia-sia, unfaedah sama sekali, karena memang kita udah tahu ini sedang downtrend, terus ngapain kita cari head and shoulder? Kalau kita lihat ada downtrend, yang kita cari itu seharusnya adalah reversal pattern. Kita akan mencari misalnya double bottom, triple bottom, inverse head and shoulder, atau mungkin teman-teman bisa mencari lagi yang pattern triangle gitu ya, itu kan continuous pattern. Jadi teman-teman dengan mudahnya mengatakan oh ini masih akan berlanjut karena dia masih ada pattern segitiga, kemungkinan itu adalah suatu indikasi bahwa harga akan melanjutkan tren. Jadi kalau dia sedang turun berarti harga masih akan turun. Tetapi kalau teman-teman udah lihat downtrend terus coba menebak-nebak lagi suatu pattern head and shoulder, ya bisa aja sih, bisa terjadi, cuman agak di luar nalar saya gitu. Kita udah lihat downtrend, kita udah tahu bahwa tren itu
tetap ada sampai kita mendapatkan suatu konfirmasi terjadinya reversal. Nah, kalau teman-teman lihat ada downtrend terus masih cari lagi head and shoulder, ya itu bukan menyelesaikan masalah. Itu teman-teman hanya akan mendapatkan bahwa oke, head and shoulder-nya terkonfirmasi, harga akan turun lagi. Ya buat apa kita meramal atau kita menganalisa harga akan turun? Bukankah trennya memang masih turun? Nah, seperti itu ya kira-kira ya. Jadi kalau kali teman-teman dapat suatu pertanda lagi harga sedang downtrend, kemudian dapatnya head and shoulder, ya tidak usah terlalu dipikirin. Ya, teman-teman harusnya mencari itu adalah pattern-pattern yang akan membalikan dari downtrend menjadi uptrend. Seperti itu kira-kira ya. Jadi ya ini hanya sekedar logik berpikirnya aja, sekedar masukan untuk ya lain kali lebih efektif atau lebih efisien lah untuk bekerja. Jangan hanya mengandalkan, oh iya benar ini ada satu pattern, tapi logik di baliknya itu nggak dilihat. Jadi nanti teman-teman akan sangat dengan bersenang hati melihat suatu uptrend terus melihat cari-cari double bottom, ya nggak usah. Kalau dia sudah uptrend terus teman-teman masih mencari double bottom, ya buat apa toh? Kalau dia sedang downtrend terus teman-teman masih mencari triple top, ya buat apa toh? Saya kira ini cukup membantu, dan kesimpulan saya sampai saat ini di IHSG belum terlihat ada suatu pertanda head and shoulder. Mungkin coba dilihat lagi ada pattern lain mungkin yang terbentuk. Next, kita punya pertanyaan lagi. Boleh minta pandangannya terkait saham Real? Kemarin emitennya mengadakan door price. Barangkali bisa dianalisa efeknya ke saham. Sayang sekali tidak ada efeknya ke saham. Karena apapun yang teman-teman lihat, mestinya itu sudah tergambar ya di chart. Karena nggak mungkin mereka mengadakan door price tapi secara ujuk-ujuk langsung jadi gitu. Nggak mungkin kan, pasti ada perencanaan, pasti ada budgetingnya. Sehingga saya mesti mengatakan, ya teman-teman kalau mau lihat hasilnya, lihatnya dalam kuartal berikut pada saat kita melihat apakah ada peningkatan penghasilan atau enggak. Jangan-jangan door price-nya itu enggak berhasil, tidak ada penambahan pendapatan yang signifikan. Saya kira untuk di bursa sendiri itu tidak ada sentimen dengan masalah door price ya. Karena semuanya hanya didorong oleh ya rasa takut dan serakah. Soal door price apa itu adalah bunga-bunga yang menghiasi mimpi indah. Udahlah, nggak usah dipikirin yang kayak gitu. Lihat aja di chart. Kalau memang harganya bergerak turun, ya sudah, anggap aja downtrend. Nggak usah dideketin. Sedangkan informasi-informasi tambahan, saya selalu mengatakan chart selalu duluan dibanding informasi yang ada di media massa. Next, saya lagi tunggu buat free webinar Stock Technician nih, buat belajar-belajar di Forex. Oke, sayang sekali saya harus memberitahukan bahwa kita ketinggalan untuk Forex karena kayaknya kelasnya udah dimulai. Saya udah nggak mendapatkan lagi jadwal untuk free webinar. Tapi jangan lupa, kita punya rencana untuk buka kelas donasi. Jadi teman-teman yang ingin beramal, menyumbangkan sedikit dari penghasilan pada salah satu saudara kita yang kebetulan kita jadikan target untuk donasi, tunggu aja kabarnya di channel ini. Karena kita sudah menemukan satu target, seorang anak sekolah siswa berprestasi yang akan kita jadikan target untuk donasi kita. Jadi teman-teman nanti akan diundang untuk melakukan sumbangan, melakukan donasi, memberikan donasi sebagian dari penghasilan, sebagian dari keuntungan, lalu akan diberikan satu kelas, entah itu kelas teknikal, belum tahu juga mengenai apa, tapi yang jelas kita fokus di teknikal. Jadi teman-teman bisa mengharapkan kita akan membuka kelas mungkin 1 atau 2 kali pertemuan, tapi isinya akan sangat-sangat bagus, sangat-sangat membantu untuk kehidupan sebagai trader. Next adalah pertanyaan yang cukup bagus. Kita baca ya.
Bagaimana kita tahu tren itu panjang atau pendek, sedangkan harga besok aja kita nggak tahu, Pak? Nah, ini kan bagus pertanyaannya. Bagaimana kita bisa tahu ini tren panjang untuk kita ikuti atau ini tren pendek sehingga kita nggak usah ikuti? Paling pertama, kita mesti ingat dasarnya analisa teknikal. Kita selalu mengatakan tren itu tetap ada sampai dengan ada konfirmasi terjadinya reversal. Jadi kalau teman-teman lihat misalnya ada higher high, ada higher low, kita harus menganggap itu sudah terjadi uptrend. Kemudian kita biasanya menunggu beberapa kali higher high, beberapa kali higher low, baru kita ikuti. Kenapa enggak kita ikuti sesaat setelah terjadi higher high dan higher low langsung kita ikuti? Ya, itu masih terlalu muda ya, masih terlalu dini, sehingga kita memerlukan beberapa kali petunjuk higher high dan higher low untuk mengetahui bahwa oke, ini udah lumayan benar-benar kita bisa ikuti. Soal dia panjang atau pendek itu hanya probabilitas. Tetapi selama dia belum terjadi reversal, kita harus tetap menganggap bahwa harga sedang uptrend. Dengan demikian, kalau kita melihat ada beberapa kali higher high, ada beberapa kali higher low, kemudian kita ikuti, kadang-kadang kita terjebak. Tetapi dengan probabilitas yang lebih besar bahwa harga sedang bergerak naik. Jadi kita benar-benar hanya bermain dengan probabilitas. Teman-teman nggak bisa mengharapkan auto cuan hanya dengan melihat high high dan high low kemudian langsung beli. Enggak. Tetap ada probabilitas untuk mengalami loss, makanya kita selalu punya stop loss. Berikutnya, ini ada yang minta maaf. Kayaknya lebaran tinggal 2 minggu ya, sekitar 2 minggu lagi lebaran, ya udahlah saya maafin aja. Maaf Pak, request suaranya bisa lebih jernih lagi dong. Ya kan minta maaf. Udahlah, saya maafkan. Sebagai sesama manusia, saya sadar kita adalah tempatnya salah dan dosa, makanya kita saling maaf-maafan aja. Kalau soal suaranya mau lebih jernih lagi, saya mesti kasih tahu, kalau misalnya suara saya lebih jernih, saya nggak akan bikin channel Stock Technician. Saya akan jadi seorang penyanyi aja. Ya nggak? Ngapain bikin pembahasan saham kalau suaranya jernih? Jadi penyanyi menghibur lebih banyak orang. Tentu saja lebih banyak yang tersenyum daripada hanya jadi seorang analis saham. Iya kan? Next, ini ada lagi yang aneh-aneh nih. Suhu, saya belum pernah trading, tapi selalu ngikutin video. Mau tanya, itu BBRI membentuk pola descending triangle. Bener nggak, Hu? Pertama, saya mesti menerangkan, saya bukan Suhu. Kalau mau ketemu Suhu, nanti saya kasih nomor telepon adiknya mama saya. Beliau itu seorang Suhu, bisa meramal masa depan. Tapi sayangnya dia nggak mau kasih tahu sama apa yang akan naik besok. Aduh, peramalnya nggak bisa membantu sama sekali. Oke, kita lihat BBRI. Apakah BBRI descending triangle? Pertama, saya mesti katakan, untuk descending triangle berarti kita melihat ada downtrend, kemudian di bawahnya supportnya tetap. Supportnya rata, harga bergerak naik, kemudian makin lama makin kecil. Itu adalah descending triangle. Oke, sekarang definisi yang kedua. Untuk menyatakan suatu descending triangle, maka teman-teman mesti melihat menyentuh resisten minimal 2 kali. Kemudian untuk menyatakan descending triangle, teman-teman harus melihat 2 kali menyentuh support. Kemudian untuk menyatakan descending triangle itu sah atau enggak, maka seharusnya terjadi penembusan resisten ataupun penembusan support 2/3 dari panjang, dari jarak awalnya segitiga sampai dengan apex. Apex itu titik ketemu antara 2 garis. Itu 2/3-nya. Jadi kalau dia panjangnya ada 60 hari, maksimal kita akan dapat 2/3. Berarti 20 kali 2 itu ada 40 candle. Seharusnya dia sudah terjadi penembusan support ataupun penembusan resisten. Kalau dia lewat dari 2/3 biasanya udah kurang cakep.
Berikutnya, saya ada beli saham Telkom Perdana sudah hampir 1 tahun. Saya tidak dapat dividen. Dahulu ada dapat. Bagaimana cara mengurusnya? Jadi ini kayaknya udah membeli saham TLKM tapi kok belum dapat dividen. Pertama yang harus kita lakukan adalah melakukan pemeriksaan kapan come date untuk dividen TLKM. Seharusnya kita pegang saham TLKM pada saat come date-nya. Kemudian setelah kita pegang selama come date itu sampai dengan X date kita jualan nggak apa-apa. Kita harus lihat kapan tanggal distribusinya. Jadi dividen itu ada tanggalnya. Mereka melakukan pencatatan disebut dengan recording date. Setelah itu ada tanggal distribusi di mana dividen itu dibagikan kepada seluruh pemegang saham. Jadi tunggu aja sampai dengan tanggal distribusinya, maka teman-teman akan mendapatkan dividen yang langsung masuk ke rekening dana investasi. Perlu diurus? Kayaknya nggak perlu diurus deh. Ini bukan tipe yang harus diurus ke kelurahan atau urus ke posyandu gitu atau ke samsat. Nggak perlu diurus. Anda cukup duduk tenang-tenang. Kalau memang Anda berhak, Anda akan mendapatkan dividen. Karena sekarang semua sistem secara elektronik, maka nama Anda akan tercatat di KISEI, sehingga dari KISEI itu akan melakukan pengiriman atau akan melakukan pengaturan sehingga dividen masuk kepada orang yang benar-benar berhak. Maksudnya ya memiliki saham TLKM ya. Next, resisten minor dan resisten mayor itu apa bedanya di chart? Bagaimana cara menerangkannya ya? Saya juga agak bingung caranya menjelaskan seperti apa definisinya. Kita coba seperti ini deh. Kalau biasanya kita mengatakan suatu support ataupun resisten itu minor, maka yang kita lihat itu biasanya jaraknya masih kecil, jaraknya masih pendek. Nah, biasanya saya katakan itu minor. Jadi baru terjadi beberapa hari yang lalu atau beberapa minggu lalu saya akan mengatakan kayaknya ini minor. Kalau kita udah lihat udah lumayan panjang atau sudah beberapa kali teruji, nah biasanya saya akan mengatakan itu sebagai suatu mayor. Artinya agak gede, artinya cukup besar peluangnya untuk berbalik arah. Kalau masih minor biasanya teman-teman akan melihat cuman testing aja, dia cuman support. Turun sebentar terus dia naik lagi, support testing. Biasanya kalau minor, kalau dia udah testing begitu biasanya kita akan mengatakan oke, ini benar-benar ada support sehingga kita bisa mengandalkan support tersebut. Maka selanjutnya saya akan menyebutnya sebagai support ataupun resisten mayor kalau sudah teruji. Itu dia beberapa pertanyaan yang sudah saya baca-baca dan cukup menarik di kolom komentar ya. Teman-teman kalau udah punya pertanyaan lagi, silakan aja langsung tuliskan di kolom komentar. Kita akan kumpulkan lagi agak banyak, kita bikin lagi satu kali jawaban seperti ini. Jadi semuanya yang berhubungan dengan tanya jawab, kita bikin video aja sendiri. Nanti teman-teman bisa mengulang-ulang lagi. Kalau cari jawabannya lagi ya udah, coba lagi cari di video tanya jawab. Selanjutnya, saya punya satu saham yang kelihatannya cukup bagus. Coba teman-teman perhatikan TOWR. Karena saya lihat TOWR sedang mencoba menembus all time high. Kebetulan sedang bergerak sideways. Dia agak turun dari all time high-nya. Kemudian kita lihat juga ya selama ini mencoba menembus ke atas tapi berulang kali gagal. Semoga dalam waktu dekat bisa segera tembus resisten dan bisa memberi cuan yang lebih baik. Kalau masih penasaran dengan analisanya, coba putar beberapa video yang lalu atau gunakan fungsi search untuk mendapatkan kode TOWR. Nanti teman-teman akan melihat analisa saya mengenai saham TOWR. Cukup sampai di sini. Tetap tinggal di rumah, tetap sehat, karena walaupun Anda sehat, Anda bisa menjadi carrier untuk orang lain. Salam cuan untuk kita semua.